Oke, mari kita bahas mimpi Indonesia di Piala Dunia. Dan kenapa bahkan setelah kalah 3-2 dari Arab Saudi itu, harapan masih sangat hidup. Oke, mari kita mulai dari momen pertandingan, karena cerita harinya penting untuk memahami peluangnya. Jadi, bayangkan ini, Indonesia unggul duluan, Kevin Dix cetak gol penalti di menit ke-11. Penonton heboh, stadion bergetar, optimisme meledak. Tapi Arab Saudi membalas, gol penyama cepat. Penalti lagi untuk Saudi, dan di menit ke-37, mereka berbalik unggul. Sesaat lewat 1 jam jadi 3-1. Dix dapat penalti lagi di akhir, tapi tidak cukup. Gol balasan menit ke-9 memberi harapan singkat. Peluang kinerja deti. Nah, mungkin kalian berpikir, apa sudah berakhir untuk Indonesia? Sama sekali tidak. Begini hitung-hitungannya. Pertama, mari kita bedah grup ini. Hanya tim teratas di grup B yang otomatis lolos ke Piala Dunia 2026. Peringkat kedua, mereka harus berjuang di babak kelima playoff yang berat. Peringkat ketiga, maaf, itu akhir dari perjalanan. Dengan kekalahan dari Arab Saudi itu, jalan Indonesia jadi sedikit lebih sulit, tapi jauh dari kata mustahil. Ini skenario nomor 1, skenario impian. Jika Indonesia memenangkan kedua pertandingan sisa mereka, itu berarti 6 poin di tangan. Tidak perlu khawatir tentang apa yang terjadi antara Arab Saudi dan Irak. Dengan 6 poin, Indonesia tidak bisa disalip. Itu tiket langsung ke Piala Dunia, tanpa transit, tanpa playoff. Tapi bagaimana jika mereka tidak memenangkan keduanya? Harapan masih ada. Skenario 2, 1 kemenangan, 1 hasil imbang. Itu memberi Indonesia 4 poin. Nah, sekarang segalanya jadi sedikit lebih rumit. Nasib mereka bisa bergantung pada hasil pertandingan lain, terutama duel Arab Saudi versus Irak itu. Tapi dengan 4 poin, peluang Indonesia masih kuat. Mereka bisa memuncaki grup atau setidaknya mengamankan posisi kedua dan mendapat 1 kesempatan lagi di playoff. Baik, katakanlah semuanya tidak berjalan sempurna. Jika Indonesia finish kedua di grup, mereka akan melaju ke babak kelima. Itu berarti playoff kandang tandang di bulan November melawan tim peringkat kedua lainnya. Menangkan itu, dan mereka akan maju ke playoff antar konfederasi, ujian terakhir untuk 1 tempat di Piala Dunia. Sekarang, sedikit catatan tentang formatnya. Babak keempat AFC adalah sistem round robin, terpusat di Qatar dan Arab Saudi. Beberapa tim, termasuk Indonesia, telah menyuarakan kekhawatiran tentang keuntungan kompetitif bagi tuan rumah. Tapi di tahap ini, tidak ada ruang untuk alasan, hanya sepak bola. Jangan lupa, perjalanan Indonesia sudah sangat mengesankan. Di bawah Patrick Kluivert, mereka telah berjuang melewati babak ketiga yang sulit. 3 kemenangan, 3 hasil imbang, 4 kekalahan. Jadi, intinya begini, harapan Piala Dunia Indonesia masih hidup. Menangkan kedua pertandingan dan mereka lolos. Menang 1 dan seri 1 dan mereka masih dalam perburuan. Bahkan jika harus melalui playoff, ada jalan. Jika kalian penggemar Indonesia, jangan putus asa. Mimpi itu masih hidup dan dalam sepak bola, apapun bisa terjadi. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian ingin lebih banyak update tentang kualifikasi Piala Dunia dan segala hal tentang sepak bola, tekan tombol subscribe itu dan tetap ikuti. Sampai jumpa di lain waktu.